Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kami kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi minggu ini dalam Padang Panjang Sepekan. Bersama saya, Sinta Kurnia. Kita ke berita pertama. Untuk meminimalisir tumpang tindih antar peraturan daerah yang kerap terjadi, Kementerian Dalam Negeri secara resmi meluncurkan I-Perda. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Aplikasi E-Perda menjadi terobosan yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar meminimalisir tumpang tindih antar peraturan daerah yang kerap terjadi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, melalui E-Perda, pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai kemudahan dan memanfaatkan pelayanan tanpa harus menyediakan server yang diperlukan karena telah disiapkan oleh Kemendagri serta tidak diperlukan waktu lama dan proses berbelit-belit. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi sangat mendukung adanya E-Perda ini karena dapat menjadi wadah bagi pemerintah dalam memudahkan membuat sebuah peraturan, sehingga penyelenggaraan Perda akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Acara peluncuran E-Perda yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Hadir pula Ketua DPRD Sumbar, Forkopimda Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Hukum HAM Sumbar, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, serta undangan lainnya. Pemirsa, kabar bahagia untuk warga masyarakat Kota Padang Panjang. Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Padang Panjang hadir di Gedung M. Syafi'i untuk memfasilitasi pembayaran tersebut. Ada door prize dan hadiah menarik bagi warga yang melunasi PBB di lokasi tersebut. Bertujuan menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD hadir di Gedung M. Syafi'i untuk melayani pembayaran pajak, bumi, dan bangunan atau PBB. Kepala BPKD diwakili Kabid Pendapatan Rio De Ronsard menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran, pengecekan, dan pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang langsung melunasi kewajiban PBB-nya, berkesempatan mendapatkan door prize dan hadiah menarik lainnya melalui kupon undian yang diberikan. Pelayanan ini dibuka mulai dari tanggal 1 Juli hingga 14 Juli 2021 pada jam dan hari kerja. Warga yang telah mendapatkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PBB dapat membayar langsung ke stan yang telah disediakan atau di tempat pembayaran PBB resmi seperti di kantor lurah, melalui bank, aplikasi Gojek, dan lainnya. Masyarakat Kota Padang Panjang bahwa saat ini BPKD Kota Padang Panjang hadir di Gedung M. Syafi'i untuk melayani masyarakat yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jadi kami membuka di sini counter untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, pengecekan, dan sekaligus pembetulan SPT PBB. Jadi di sini bagi masyarakat yang melakukan transaksi dan pembayaran di konter ini akan diberikan door prize. Nah, ini untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Dan ini merupakan salah satu upaya dari BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor PBB P2. Jadi kami informasikan lagi kepada seluruh warga, selama kami membuka stand di Gedung M. Syafi'i, kiranya dapat melakukan pembayaran dan juga bisa melakukan pengecekan dan pembetulan SPT PBB. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah membuka acara Lokakarya dan rapat kerja SDIT Ma'arif sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di komplek tersebut. Secara mutu sekolah swasta sama dengan sekolah pemerintah, namun kerap ditinggalkan. Agar menjadi pilihan masyarakat,
sekolah swasta harus mampu menghadirkan keunggulan-keunggulan seperti kurikulum, program tahfiz, dan sholat berjamaah yang rapi dan sempurna. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dalam agenda pembukaan lokakarya dan rapat kerja SDIT Ma'arif tahun pelajaran 2021-2022, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan di masjid di kompleks sekolah tersebut, Selasa 6 Juli 2021. Menurut Gubernur Mahyildi, suksesnya suatu sekolah tergantung kepada pihak sekolah dalam membangun sinergi yang baik untuk menciptakan rasa nyaman dan kondusif agar proses belajar mengajar dapat optimal. Terkait kegiatan lokakarya, Mahyildi berharap dapat menjadi evaluasi perbaikan serta peningkatan pendidikan. Hadir dalam lokakarya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, Pengurus Yayasan Wakaf Ma'arif, Kepala SDIT Ma'arif Marniati, dan undangan lainnya. Saya yakin dan percaya, ya, apalagi Ma'arif sudah menghadirkan anak-anak yang tamatan SD, terus SMP, dan keberadaan masjid ini adalah bahagian yang sangat erat kaitan dengan pendidikan di Ma'arif ini. Untuk membangun karakter anak-anak kita, membekal spiritual untuk anak mereka, dan kemudian membiasakan mereka dengan amal-amal Islam. Maka oleh itu, ya, sangat tepat kiranya, ya, kepada para muhsinin, para agnia, ataupun juga mungkin pemerintah Kota Padang Panjang nanti akan bisa memberikan dukungan untuk cepatnya selesai masjid ini, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Kita ke berita berikutnya pemirsa. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengunjungi SMA Negeri 1 Padang Panjang. Pada kesempatan tersebut, tak lupa Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mendiskusikan tentang PPDB online tingkat SMA kepada Gubernur. Berdiskusi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah saat melakukan kunjungan ke Kota Padang Panjang Selasa 6 Juli 2021 lalu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menceritakan berbagai persoalan terkait permasalahan zonasi pada persoalan pendaftaran peserta didik baru atau PPDB online. Fadli meminta kebijakan gubernur agar semua calon siswa asal Kota Padang Panjang bisa bersekolah di Padang Panjang. Selanjutnya, gubernur akan membahas persoalan ini di tataran provinsi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tak hanya itu, Gubernur Mahyildi bersama Wakofadli dan Kepala SMA Negeri 1 Padang Panjang juga membahas tentang rencana pengembangan dan pembangunan asrama di sekolah tersebut. Di akhir kunjungannya, Gubernur Mahyildi menyempatkan untuk melihat proses pembangunan Masjid Misbahul Ulum SMA Negeri 1 Padang Panjang. Guna meningkatkan pemahaman pengurus partai politik tentang dana bantuan keuangan dari pemerintah, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang mengadakan bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan dana bantuan keuangan pemerintah untuk partai politik di Aula Hotel Pangeran yang dibuka secara langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Guna meningkatkan pemahaman pengurus partai politik atau parpol dalam mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan dari pemerintah, BPBD Kesbangpol laksanakan bimbingan teknis penatausahaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik di Aula Hotel Pangeran, Rabu 7 Juli 2021. Pemberian bantuan keuangan parpol merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bantuan keuangan merupakan hal penting bagi parpol untuk menyerap aspirasi yang disampaikan melalui jalur yang tepat. PLT Kepala BPBD Kesbangpol Zulheri menyampaikan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol merupakan suatu kewajiban bagi pengurus parpol. Tentu pertama, ya, kebijakan ini tidak bisa sembarangan gitu kan, harus diperjuangkan. Nah, kadang-kadang kan menjadi keluhan, tapi sebenarnya ini baik. Ini baik karena perjuangan untuk membuat sebuah kebijakan ketika ada tarik-menarik, insya Allah kalau bersama-sama dipikir dari begitu banyak ide, kan yang terbaik yang keluar, terbaik yang mencuat.
bagus iklim demokrasinya. Melalui BIMTEK ini, diharapkan pengurus parpol dapat menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta tepat waktu setiap tahun. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pemirsa, ada suatu hal yang patut diacungi jempol pada acara kegiatan vaksinasi di Kelurahan Sigando. Warga difasilitasi antar jemput. Kendaraan yang digunakan murni milik warga yang dipinjamkan secara sukarela. Rabu pagi 7 Juli 2021, dengan mengenakan baju krem, Fridawati Idris, warga RT 7 Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, mantap menuju kantor Lurah Sigando untuk divaksinasi. Bersama warga lainnya, wanita berusia 55 tahun itu dijemput menggunakan mobil Innova berlabel Sigando Peduli COVID-19. Lurah Sigando Risman mengatakan, mobil jemputan Innova dan IPV ini merupakan milik warga yang bersedia memfasilitasi masyarakat guna pelaksanaan vaksinasi dari pagi hingga menjelang jam 12 siang. Antusias masyarakat terlihat tatkala mengantri menunggu giliran divaksinasi. Fridawati sendiri mengatakan sangat senang menjalankan vaksinasi dosis pertama sebagai salah satu upaya pencegahan. Sementara itu, Ketua LPM Syawaludin Rauf Datuk Gamua menyampaikan, inovasi jemput antar warga untuk vaksinasi ini tercipta antara kelurahan, LPM, dan berbagai kelompok masyarakat guna menyukseskan vaksinasi COVID-19. Masing-masing lurah berinovasi, termasuk Ambo Lurah sendiri di Sigando berinovasi menyapui warga ke lokasi masing-masing dengan latar belakangnya untuk masyarakat kupus semua nyaman dan tidak memikirkan ongkos yang lain, tidak memikirkan apa-apa yang lain. Penting awak menghimbau datang yang perlu dulu ke tempat kelurahannya vaksin. Mau vaksin mau tidak nanti itu akan membuatnya nyaman. Kecuali nanti kalau tidak bisa divaksin, masyarakatku urusannya akan bisa aja lapeh dari dinas yang terkait. Jadi himbauan yang terakhir, peduli ambo ke masyarakat ambo mau japik ke lokasi masing-masing tu sabalon tu ambo lah berinovasi jo, mau datangi dari rumah ke rumah, dari pengurus masjid, LPM, Karang Taruna, Pok Darwis, Bundokan, Ruang PKK, termasuk kader JRT, itulah datangi. Dari inovasi antara LPM dengan kelurahan, kita mengambil inovasi jadi supaya masyarakat mau divaksin dengan program pemerintah, kita bikin inovasi jemput antar. Jadi masyarakat yang ada di Kelurahan Sigando, Solok Batuang, Kacang Kayu itu kita jemput ke tempatnya masing-masing, dan nanti setelah disuntik vaksin kita antar kembali. Jemput ya. Itu bagaimana sih tahu jam berapa itu dijemput tadi? Tadi pagi jam 8 kurang ya, setengah 8-an lah. Iya. Itu sebelumnya gimana Bu? Sebelum dijemput itu sebelumnya ada pemberitahuan kalau misalnya ada vaksinasi ini? Ada. Oh gitu. Gimana tanggapan Ibu? Itu ada yang memberitahu kalau ada vaksinasi? Ya bagus lah. Itu kan kebaikan untuk kita. Iya. Oh gitu. Pencegahan. Apa Ibu nggak takut dengan hoax? Kenapa? Ya kita kan jangan dengar berita hoax. Ya. Nggak mungkin pemerintah mau memberi yang jelek untuk masyarakatnya kan? Nggak ada, karena bekas suntik kan pegal-pegal biasa. Nggak ada pusing, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Ya saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia ya kalau bisa jangan dengar berita hoax lah. Istilahnya nggak mungkin pemerintahan kita mau mencelakai masyarakatnya sendiri. Justru kan pemerintah supaya kita kan jangan sampai COVID itu lebih merajalela, lebih banyak merenggut nyawa-nyawa. Seperti yang kita dengar sekarang ya di TV ya, kayak Jakarta. Kan udah lockdown lagi tuh, banyak tuh sampai rumah sakit nggak bisa terima. Karena apa? Karena udah penuh. Tempat tidur oksigen banyak kekurangan karena membludakkan. Pemirsa, pemerintah Kota Padang Panjang melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Pegadaian Area Padang, Kantor Wilayah 2 Pekanbaru. Kerjasama tersebut merupakan wujud dari Pegadaian untuk negeri. Jalin kerjasama, pemerintah Kota Padang Panjang lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Pegadaian Persero Area Padang, Kantor Wilayah 2 Pekanbaru.
MOU tersebut ditandatangani Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Sumatera Barat Kerinci Januardi. Turut mendampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan Kepala Pegadaian Cabang Solok Eka Isra Wahyuli, Rabu 7 Juli 2021 di Auditorium Mifan Padang Panjang. Januardi mengatakan, kerjasama Pegadaian dengan Pemko ini merupakan wujud dari Pegadaian untuk negeri. Pegadaian tidak hanya mencari profit, tetapi bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Sementara itu, Wako Fadli mengatakan penandatanganan MOU merupakan bentuk support pemerintah kota terhadap BUMN, khususnya Pegadaian. Dengan hadirnya Pegadaian, dapat mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan akses-akses keuangan yang terpercaya. Saya melihat dan tentunya banyak masyarakat sudah mengetahui bahwasanya sekarang Pegadaian memiliki paket-paket dan juga produk-produk unggulannya, baik itu nabung emas ataupun peminjaman modal dan lain-lain, sangat luar biasa. Silahkan datang ke Pegadaian di Kota Padang Panjang ataupun di Provinsi Sumatera Barat ini, karena memang Pegadaian tentunya hadir untuk masyarakat, dan kita doakan semoga Pegadaian kedepannya makin lagi bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, kerjasama kami dengan Wali Kota Padang Panjang ini merupakan wujud dari Pegadaian untuk negeri. Bahwa Pegadaian itu bukan hanya mencari profit, tetapi Pegadaian bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Banyak program dari Pegadaian yang akan kita tularkan, yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, seperti memilah sampah, menabung emas. Dan selanjutnya juga ada pinjaman-pinjaman dari Pegadaian untuk para pemula yang akan memulai usaha. Bahwa ada pinjaman dari Pegadaian yang tanpa bunga kalau meminjam di bawah 1 juta. Bagi yang mau jualan gorengan, yang mau jualan sayur, itu bisa dibantu oleh Pegadaian. Pemirsa, Kota Padang Panjang secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Dari 11 poin yang diterapkan sesuai dengan instruksi Kemendagri, 1 poin tentang kegiatan ibadah atau agama memiliki penerapan yang berbeda di Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang masuk ke dalam daftar daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM Mikro di luar Pulau Jawa dan Bali. Wali Kota Fadli Amran tegaskan akan mengimplementasikan seluruh instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan akan mengoptimalkan posko pengamanan COVID-19 di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah. Saat melakukan rapat teknis penerapan PPKM Mikro dengan Forkopimda, OPD, Camat, dan Lurah sekota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota, Rabu 7 Juli 2021. Wako Fadli menyebutkan, dari 11 poin yang berlaku dalam pengetatan PPKM Mikro, untuk kegiatan ibadah tetap dilaksanakan dengan terapkan tahapan prokes seperti saat masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Fadli juga meminta kepada Sekdako bersama dengan Satgas untuk mempersiapkan segala infrastruktur, mulai dari himbauan berupa tempelan hingga infografis, apa-apa saja yang tidak diperbolehkan selama pelaksanaan PPKM Mikro. Sementara itu untuk pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah, sholat Id diselenggarakan di masjid dengan catatan mematuhi prokes yang berlaku. Untuk pelaksanaan kurban, diminta tidak ada kerumunan massa. Pembagian kurban akan diantar panitia ke rumah-rumah. Untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara online. Pelaksanaan PPKM Mikro sendiri berlangsung dari tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, membuka acara Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-18 di Kota Pariaman. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari, 6 sampai dengan 8 Juli 2021. Dibuka Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi, Jambore Kader PKK berprestasi ke-18 tingkat Provinsi Sumatera Barat digelar di Kota Pariaman, Rabu 7 Juli 2021. Bertemakan melalui Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, kita wujudkan keluarga pelopor perubahan menuju Indonesia maju.
Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, 6 sampai 8 Juli 2021. Wagub Audi mengatakan, PKK harus bisa menjadi pelopor perubahan yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan mengembangkan daya kreasi dan kreativitas. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi menghimbau seluruh peserta Jambore agar menerapkan protokol kesehatan dan meminta siapa saja yang memasuki area Jambore melakukan swab antigen dan menunjukkan bukti negatif. Mengirimkan 15 kader PKK untuk mengikuti lomba, Kota Padang Panjang berhasil memboyong 5 penghargaan, di antaranya terbaik 1 keluarga PKK gagah bencana, terbaik 2 tertib administrasi PKK, terbaik 2 kawasan aku hatinya PKK, terbaik 3 kelompok UP2K PKK, dan harapan 2 pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran. Ya, kemudian setiap yang datang memang harus rapid antigen atau swab ya. Kalau dipastikan ada yang positif di antara kader-kader yang ikut berlomba yang sudah latihan bersama, itu dipastikan tidak dianjurkan untuk ya, malah tidak boleh ya ikut ya. Maka ini adalah mungkin tahun 2020 yang tidak bisa kita adakan karena pandemi. Di saat ini karena Kota Pariaman adalah zona kuning dan orang yang masuk atau yang ikut berlomba adalah tidak positif ya dari penyakit COVID-19 ya, maka insya Allah kita adakan dengan insya Allah dengan prokes ya. Terutama masker ya, tidak boleh lepas ya. Kalau biasanya kan foto buka masker gitu ya, kalau sekarang kita agak ketat ya karena masih ya pandemi COVID ini belum habis ya di tempat kita, malah cukup mengkhawatirkan dan kita himbau ya, karena ini memang penilaian akan sudah diumumkan tadi, yang diumumkan hari ini ya, maka dan didukung ya dengan tempat ini yang alhamdulillah zona kuning ya, maka kita tetap mengadakan Jambore. Kita para kader PKK Kota Padang Panjang mendapatkan 5 penghargaan dari 5 lomba. Ya, saya sangat senang dan juga sangat mengapresiasi para kader karena memang kita tahu lomba ini menentukan kualitas para kader kita. Dan kita tahu dengan kemenangan lomba ini kita mengetahui bahwa kader-kader kita ini memang kader-kader yang berkualitas yang bisa melaksanakan seluruh program pokok PKK. Sebanyak 30 pelaku UMKM dan alumni Rumah Wirausaha mengikuti pelatihan motivasi bisnis bagi UMKM se-Kota Padang Panjang yang diadakan oleh Disperdakop UKM Kota Padang Panjang di Auditorium Mifan pada Rabu 7 Juli 2021. Bertujuan untuk memotivasi para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Disperdakop UKM mengadakan pelatihan motivasi bisnis bagi UMKM sepadang Panjang di Auditorium Mifan, Rabu 7 Juli 2021. Pelatihan ini diikuti sebanyak 30 pelaku UMKM dan alumni Rumah Wirausaha. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan, pelatihan tersebut mendorong semangat para pelaku usaha untuk mampu melihat peluang baru dalam pengembangan bisnis agar mampu berdaya saing. Senada dengan itu, Kepala Dinas Perdakop UKM Arpan menuturkan, diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para peserta dapat merangkul konsumen secara lebih cepat, tepat, dan luas. Pelatihan ini menghadirkan 3 narasumber, yakni dari Andalas Solusi Bisnis atau ASB Indonesia. Pelatihan ini menghadirkan 3 narasumber, yakni dari Andalas Solusi Bisnis atau ASB Indonesia, pengusaha sukses sumber Christine Hakim, dan Balai Latihan Koperasi atau Balakop Provinsi Sumatera Barat. Pantauan lapangan saat pelatihan tersebut, Christine Hakim dan Dallas langsung mencoba beberapa produk hasil dari pelaku usaha UMKM kuliner Padang Panjang untuk dipromosikan di gerai miliknya. Pemirsa, TPPKK Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan memboyong gelar juara pada acara Jambore dan Gerak PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.
Setelah Selasa 7 Juli 2021 lalu, PKK Padang Panjang meraih 5 penghargaan pada Lomba Gerakan PKK, prestasi yang sama diukir kembali di Jambore Kader PKK ke-18 tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kamis 8 Juli 2021. Padang Panjang berhasil meraih 5 gelar juara dari 6 lomba yang digelar, di antaranya juara 2 Lomba Ekspos Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, juara 2 Pokja 3 Lomba Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, juara 2 Pokja 4 Lomba Vlog Penanganan dan Pencegahan COVID-19, dan juara 3 Pokja 1 Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI melalui Manjujai, serta Harapan 2 Lomba Parade dan Yel-Yel. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, kader PKK Padang Panjang semakin menunjukkan kualitasnya dengan harapan kedepannya semua kader bisa lebih meningkatkan kualitas dan melaksanakan semua program pokok PKK. Jambore yang digelar sejak Selasa 6 Juli 2021 di Kota Pariaman ini resmi ditutup Wali Kota Pariaman Genius Umar. Turut hadir Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padang Panjang, Osman Binur, dan Ketua TPPKK beserta pengurus dan kader PKK lainnya. Berita tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Tetap kencangkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kerabat kerja Padang Panjang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.